Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Jadi, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, sebelum mempelajari dari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, kita ini harus mengenal terlebih dahulu bagaimana sih keadaan negeri Arab tempat tinggal Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kemudian bagaimana keadaan negeri Arab ini secara geografis, bagaimana kehidupan sosialnya, juga apa sih kebudayaan yang menonjol pada masyarakat Arab pra-Islam ini. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas bagaimana sih keadaan alam dari Jazirah Arab ini? Nah, kita akan membahas mengenai Jazirah Arab. Nah, Jazirah Arab ini apa sih? Jadi, Jazirah Arab merupakan suatu wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Jadi, letaknya ini di sebelah bagian barat daya dari benua Asia. Nah, selain itu, Jazirah Arab ini merupakan padang pasir yang terluas dan paling gersang di dunia. Maka dari itu di sini sangat panas dan juga sangat gersang, yang kira-kira luasnya bisa mencapai 120.000 mil persegi. Wow. Nah, selain itu, Jazirah Arab ini merupakan wilayah yang strategis pada peta dunia zaman kuno loh. Karena apa sih? Karena letak dari Jazirah Arab ini berada pada pertemuan tiga benua dunia, yaitu antara benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Oke, selanjutnya teman-teman tahu nggak kalau wilayah Jazirah Arab ini memiliki batasan-batasan juga loh dalam setiap daerahnya. Nah, jadi wilayah Jazirah Arab ini memiliki 3 bagian sebagai perbatasannya teman-teman. Yang pertama ada di utara, yang kedua ada di timur, dan yang ketiga ada di barat. Nah, yang pertama, jadi Jazirah Arab ini berbatasan dengan lembah gurun Syria. Kemudian kita pindah ke sebelah timur, berbatasan dengan dataran tinggi Persia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, teman-teman. Kemudian kita ngomong-ngomong tentang Jazirah Arab nih. Ada nggak sih pembagian wilayah alam di Jazirah Arab itu yang sesuai dengan keadaan alamnya? Nah, tentunya jawabannya ada dong. Jadi, wilayah alam di Jazirah Arab itu telah dibagi sesuai dengan keadaannya menjadi 5 macam. Yang pertama adalah daerah Tihamah. Jadi, wilayah Tihamah ini adalah wilayah di Jazirah Arab yang terdiri dari gurun-gurun yang udaranya itu sangat panas tetapi memiliki angin yang tenang. Jadi daerahnya panas tapi anginnya itu sejuk, anginnya kayak enak gitu. Nah, itu namanya daerah Tihamah. Kemudian yang kedua adalah daerah Hijaz. Jadi Hijaz merupakan wilayah yang berupa lembah yang berada di celah-celah pegunungan yang di sana terdapat kota suci dari umat Islam yang tentunya kita tahu, yakni kota Mekah dan kota Madinah. Nah, di dalam kota Mekah ini juga terdapat kiblat dari seluruh umat muslim di dunia, yakni adalah Ka'bah dan mata air Zam-Zam berada, teman-teman. Wow. Kemudian yang ketiga adalah wilayah Najd, yaitu suatu wilayah yang berupa dataran tinggi. Kemudian kita lanjut ke daerah yang keempat adalah Al-Arud. Jadi Al-Arud adalah wilayah padang pasir yang luas dan terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Dan yang terakhir atau yang nomor 5 adalah Yaman, yaitu suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Nah, Yaman ini juga termasuk ke dalam penduduk yang telah maju pada saat itu. Namun sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang lenyap dan musnah akibat perang, teman-teman. Oke, jadi setelah kita tahu bagaimana sih pembagian wilayah di Jazirah Arab sesuai dengan keadaan alamnya, tentunya kita juga harus tahu dong bagaimana sih pembagian dari bangsa Arab ini
Nah, jadi begini teman-teman, bangsa Arab ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian bangsa besar, yakni ada 3 jenis pembagian. Yang pertama adalah Al-Ba'idah, yang kedua adalah Al-A'ribah, dan yang ketiga ada Al-Musta'ribah. Jadi, setelah Ibu membahas mengenai bagaimana keadaan wilayah alam di Jazirah Arab, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam datang. Nah, jadi begini, bangsa Arab memiliki karakter yang positif, seperti mereka ini pemberani, ketahanan fisiknya kuat, daya ingatnya kuat, kemudian juga dermawan, dan banyak lagi hal positif lainnya. Tapi karakter baik mereka ini terkikis oleh sifat buruk mereka. Maka dari itu, pada zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah, yang artinya zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Nah, selain daripada itu, bangsa Arab jahiliyah pada zaman dahulu itu suka berkelompok berdasarkan bani atau marga mereka masing-masing. Nah, suatu bani ini berkelompok menjadi satu kabilah atau suku. Jadi, kabilah itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani atau marga di dalamnya. Sebagai contoh, kita ambil pada suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini terdiri dari 3 buah bani. Yang pertama adalah Bani Hashim, yang kedua Bani Muthalib, dan yang ketiga adalah Bani Kilab. Nah, 3 bani ini bersatu kemudian membentuk satu suku yang dinamakan suku Quraisy. Jadi, begitu teman-teman. Wow. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang banyak hal mengenai Jazirah Arab, kemudian kehidupan sosial, jadi di sini kita bisa berbicara tentang kebiasaan buruk dan kebiasaan baik dari bangsa Arab. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kebiasaan buruk dari bangsa Arab. Yang pertama, mereka suka menyembah berhala, mereka juga percaya tahayul, mereka suka minum minuman keras, boros dan berfoya-foya, kemudian suka berjudi, menyembah patung berhala, bahkan mereka suka riba. Contohnya mereka itu suka membungakan pinjaman uang mereka. Kemudian mereka bahkan mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena mereka merasa hina dan malu memiliki anak perempuan. Dan yang terakhir, mereka juga suka berkelahi. Kemudian setelah kita berbincang tentang kebiasaan buruk, ada beberapa kebiasaan baik dari bangsa Arab. Yang pertama, mereka ini termasuk orang yang dermawan. Mereka ini sangat bangga jika disebut dermawan, karena ketika ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta, karena sifat dermawannya, ia ini sampai rela menyembelih untanya untuk menghormati tamunya itu. Kemudian mereka suka juga menepati janji, memiliki tekad yang kuat, menjaga harga diri, teguh pendirian, dan dapat dipercaya. Oke, kita lanjutkan kepada pembahasan yang ketiga, yakni kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Jadi, kira-kira ada nggak sih kebudayaan dari masyarakat Arab yang paling menonjol? Jadi ternyata kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol itu adalah bidang sastra Arab, khususnya itu pada bidang syair Arab. Bangsa Arab itu termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi, dibuktikan dengan syair sebagai seni paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan oleh negara tersebut. Seorang penyair memiliki kedudukan yang amat tinggi bagi masyarakat Arab. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina ataupun sebaliknya. Halo teman-teman, kembali lagi sama Ibu di pelajaran SKI. Hari ini kita masuk ke bab kedua ya, yaitu tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Mungkin sebagian dari teman-teman masih asing ya dengan kata mata pencaharian. Lalu apa sih arti dari mata pencaharian itu sendiri? Ya, mata pencaharian itu adalah pekerjaan. Jadi bisa sebagai pedagang, bisa sebagai petani gitu.
Mata pencaharian masyarakat Arab sebelum adanya Islam itu ada perdagangan, ada pertanian, dan juga ada peternakan. Nah, Ibu akan membahasnya satu persatu teman-teman. Tolong disimak baik-baik ya videonya dan didengarkan audionya. Yang pertama ada perdagangan. Nah, ini pasti sudah tidak asing lagi nih di telinga teman-teman ya. Perdagangan itu seperti dagang ya, jualan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Arab yang ada di perkotaan. Pada waktu itu, sebagian besar bekerja sebagai pedagang adalah bangsa Quraisy. Nah, ini juga ada di Al-Quran, surah Al-Quraisy. Kita simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabba hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ya, bepergian di sini dalam surah Quraisy ayat 2 yaitu berdagang. Nah, bangsa Quraisy itu melakukan 2 kali perjalanan berdagang dalam setahun. Ya, seperti yang tadi, arti surah Quraisy ayat 2 yaitu pada musim dingin dan pada musim panas. Ketika musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Sedangkan ketika musim panas atau musim kemarau, mereka melakukan perjalanan ke Syam. Jadi intinya itu, bangsa Quraisy kalau berdagang tidak diam di satu tempat saja, tapi berpindah-pindah ya, dalam setahun itu 2 kali pindah gitu. Yang kedua, ada pertanian. Mungkin teman-teman bingung nih, ya waktu di bab pertama, Ibu bilangnya Jazirah Arab itu tandus, kering, gurun. Nah, gimana sih Bu cara bertani di sana? Ya, kemarin juga sudah Ibu bilang ya, di Jazirah Arab itu juga ada wilayah-wilayah yang subur, seperti Yaman dan Yastrib. Ya, jadi bidang pertanian di Jazirah Arab itu ada di wilayah-wilayah yang subur, seperti Yaman, Yastrib, dan juga Thaif. Yang ketiga, ada peternakan ya. Hewan atau binatang yang biasanya mereka ternak ada domba, kambing, dan unta. Dari peternakan mereka itu, mereka dapat menghasilkan susu. Nah, susu ini bisa dari susu kambing, ya bisa juga mereka bisa mendapatkan daging. Daging itu dari domba, dari kambing, dari unta. Bisa ya nanti mereka makan pakai daging hewan-hewan yang mereka pelihara. Lalu juga bisa menghasilkan kulitnya. Pekerjaan ternak ini biasanya dilakukan oleh suku Badui atau masyarakat Arab pedalaman. Selanjutnya, pada bab yang ketiga ini, Ibu akan menjelaskan tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Mestinya kalian semua tidak asing kan dengan kata jahiliyah? Ya, zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan dan kegelapan. Loh Bu, berarti orang-orang Arab dahulu bodoh-bodoh? Bukan begitu. Agar kalian semua lebih paham, yuk mari menyimak penjelasan dari Ibu Guru. Yang pertama, agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam sudah mengenal ajaran Allah pada zaman Nabi Ibrahim, yaitu ajaran Tauhid. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, Makom Ibrahim, Hajar Ismail, dan peristiwa kurban.
Bahkan, proses perjalanan kehidupan mereka kita tiru saat melaksanakan rukun haji dan umroh, yaitu sa'i. Dan ibadah kurban yang setiap tahunnya kita peringati. Zaman sebelum datangnya agama Islam, bangsa Arab disebut zaman jahiliyah. Artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Mengapa sih zaman jahiliyah disebut zaman kebodohan dan kegelapan? Karena mereka semua mengikuti nafsu dan kesenangannya, seperti menghina, merampok, berjudi, membunuh anak perempuan, menyembah berhala, meminum khamr, dan menghalalkan segala cara. Sekarang, Ibu mau menjelaskan bagaimana awal mula masyarakat Arab menyembah berhala, padahal kan sudah mengenal ajaran tauhid. Karena jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad kurang lebih 2000 tahun, di saat itulah ada seorang pembesar suku Khuza'ah yang bernama Amru bin Luhai. Beliau melakukan perjalanan di daerah Balqa di negeri Syam. Ia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Mekah. Maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran tauhid yang telah dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua, kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Apa saja sih kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam? 1. Menyembah berhala. Amru bin Luhai mengajarkan kepada masyarakat Arab bagaimana cara menyembah berhala, sehingga mereka meyakini berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak saat itulah mereka mulai membuat berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Berhala terbesar diberi nama Hubal dan dijadikan pemimpin dari berhala-berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Hubal berhala terbesar yang diletakkan di Ka'bah. Kemudian Lata, berhala yang paling tua, diletakkan di Thaif. Uzza diletakkan di Hijaz dan Manat diletakkan di Yasrib. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya, alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mulailah kepercayaan baru menyebar di Jazirah Arab. Yang kedua, menyembah bintang. Masyarakat Arab jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, mereka memuja dan menyembah benda-benda angkasa. Mereka menengadahkan tangan ke langit dan seraya bermohon agar diberi rezeki dan keselamatan. Yang ketiga, menyembah malaikat. Masyarakat Arab jahiliyah, mereka percaya bahwa malaikat adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembah seperti menyembah Tuhan. Malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah. Malaikat hanya melaksanakan perintah yang ditugaskan Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah zat yang harus disembah dan bukan pula putra-putri Allah. 4. Menyembah jin, roh, dan hantu. Pada zaman Nabi Nuh, terdapat orang-orang soleh yang setelah wafat, setan membisikkan kaum yang soleh supaya dibuatkan patung untuk menghormati roh-roh mereka di tempat pertemuan, yang meyakini sesuai dengan nama mereka, seperti Ya'ub, sesembahan suku Hamdan, Nasr, sesembahan suku Himyar, dan keluarga Zikila. Patung-patung itu disembah sebelum orang-orang soleh itu mati,
Dan disitulah penyembahan terhadap berhala-berhala dan roh-roh leluhur dimulai.